tengah-tengah kami, di saat kami akan mempelajari firman-Mu. Berkati hamba-Mu, berkati semua anggota jemaat Taman Harapan. Bungkus kami dengan kuasa Roh-Mu yang suci, di dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, tentunya inti daripada acara kita adalah doa ya. Karena 10 hari berdoa. Untuk itu saya hanya membawakan renungan yang sebagai pengantar kita ya. Sebelum kita berdoa bersama-sama. Baik, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, izinkan saya share screen ya. Apakah sudah terlihat screen-nya? Sudah. Baik, saudara-saudara. Ini adalah malam ketiga ya, dari 10 hari berdoa. Adapun judul khotbah atau pembahasan kita pada malam hari ini adalah penyerahan diri adalah kunci. Ayat tema kita dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ini adalah satu nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Agar supaya katanya, kita mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Karena itu adalah ibadah yang sejati. Saudaraku, kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, tentu tidak asing mendengarkan kata mempersembahkan atau menyerahkan diri kita. Di dalam setiap ibadah-ibadah, dalam setiap persekutuan-persekutuan yang kita lakukan, kita selalu diingatkan agar supaya menyerahkan hidup atau diri kita kepada Tuhan. Karena hanya Dialah yang empunya kehidupan ini. Dan Dia adalah sumber pengharapan kita. Saudara, kenapa kita harus bersaksi? Kenapa kita harus menyerahkan diri kita kepadanya? Di dalam kutipan pembahasan kita pada malam hari ini, seorang penulis yang bernama Gary F. Williams, dia katakan bahwa penyerahan penuh adalah kunci keselamatan, kelahiran kembali, kemenangan atas dosa dan godaan, dan kepenuhan Roh Kudus. Jadi katanya kalau kita mau menyerahkan hidup kita kepadanya, maka kita akan menjadi satu kunci untuk mendapatkan keselamatan. Kalau kita menyerahkan hidup kita kepadanya, kita akan selalu dilahirkan kembali di dalam Yesus. Dan kalau kita menyerahkan hidup kita kepadanya, maka kita akan mendapatkan kemenangan atas dosa dan godaan yang setan berikan kepada kita. Dan terlebih daripada itu, bila mana kita mau menyerahkan hidup kita kepadanya, maka kita akan selalu katanya dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan selalu menuntun kita. Roh Kudus akan selalu menjaga kita. Dan kita akan selalu aman di dalamnya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, satu ayat di dalam Mazmur 37 ayat 5. Di sana dikatakan bahwa serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Saudara-saudara, ayat ini menggambarkan tentang penyerahan hidup Raja Daud kepada Tuhan. Di mana ia yakin bahwa perlindungan yang aman hanya ditemukan di dalam Dia. Sebagai seorang Raja Israel, Raja Daud bukan berarti terbebas dari masalah-masalah. Malah dia banyak mengalami kesesakan, banyak mengalami penderitaan, dan masa-masa yang sukar.
itu disebabkan karena musuh-musuhnya yang berusaha untuk selalu mau menjatuhkan dia. Saudaraku, kepercayaan kita terhadap Tuhan kita Yesus Kristus tidaklah mempunyai makna apabila kita hanya sekedar percaya saja. Saya berkata, saya percaya kepada Tuhan. Tetapi tidak disertai dengan penyerahan penuh kepada Tuhan dan mempercayakan hidup kita hanya kepadanya. Berserah berarti menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dalam segala keadaan. Baik katanya susah maupun duka, saat dalam masalah, penderitaan, sakit, kesulitan, ataupun dalam situasi yang sedang diberkati dan keadaan sehat, kita harus selalu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Susah dan senang, kita harus selalu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena apa? Karena ini adalah yang disebut tindakan iman kita kepada Tuhan. Di mana kita mempercayakan hidup kita ini dengan mempersilahkan Tuhan berkarya dalam kehidupan kita, baik susah maupun senang. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, di dalam buku Kerinduan Segala Zaman, jilid 2 halaman 314. Di sana dikatakan, banyak orang yang percaya dan mengaku menuntut janji Allah. Mereka berbicara mengenai Kristus dan mengenai Roh Kudus. Namun demikian, tidak mendapat keuntungan. Mereka tidak menyerahkan jiwa untuk dipimpin dan dikendalikan oleh kuasa ilahi. Saudara-saudara, kutipan ini semoga tidak terjadi di jemaat kita ya. Mengaku sebagai pengikut Yesus, berbicara terus mengenai Kristus, berbicara mengenai Roh Kudus selalu. Namun demikian, mereka tidak mendapatkan keuntungan. Karena apa? Karena mereka tidak menyerahkan jiwa untuk dipimpin dan dikendalikan oleh kuasa ilahi. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, di dalam situasi zaman sekarang ini, prinsip kesuksesan yang instan menjadi tujuan atau prioritas hidup yang utama. Seringkali kita membuat kita lupa untuk mengandalkan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak saudara anak-anak Tuhan yang mengandalkan kekuatan dan kepintaran mereka sendiri, dibandingkan mereka tunduk kepada kehendak Tuhan. Untuk itu, penyerahan hidup atau diri kita kepada Tuhan itu menjadi slogan aja. Tidak ada yang dilakukan. Demikian juga seringkali kita membandingkan diri kita dengan orang lain atas keberhasilan atau berkat materi yang terlihat hanya semata aja. Saudara, tidak dipungkiri bahwa kita pernah merasa iri hati, kita pernah merasa kecewa atau marah bila melihat orang lain yang hidupnya tidak benar, berbuat curang, dan dipenuhi oleh perbuatan-perbuatan duniawi. Seolah-olah hidup mereka tidak mengalami apa-apa, berjalan mulus saja. Terkesan mereka tidak pernah merasa kekurangan. Sementara kita yang berjuang untuk hidup benar di hadapan Tuhan, kenapa masih menemukan masalah-masalah dan banyak tantangan-tantangan di dalam kehidupan kita? Mungkin kondisi kita banyak yang sakit, kurang sehat, banyak mengalami kemalangan. Saudara, tentunya ini adalah merupakan suatu hal yang tidak mudah untuk dikerjakan jika daging kita merasa sakit. Disitulah bukti penyerahan kita diuji bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Untuk bisa mengalahkan daging yang cenderung melihat segala dengan kasat mata saja. Dan disinilah dibutuhkan penyerahan diri yang total sepenuhnya kepada Tuhan. Di dalam kutipan
buku Kerinduan Segala Zaman, jilid 2 halaman 80. Disebutkan apa ruginya kita dengan berserah diri kepada Kristus. Dia mampu membebaskan kita dari kelaliman diri kita sendiri, dari iri hati, dari kebencian, dari pertengkaran, keserakahan, kecanduan, amarah, kesombongan, keputusasaan, dan banyak lagi. Ingat, setiap manusia adalah masalah terbesarnya sendiri. Anda adalah masalah terbesar Anda sendiri. Dalam perubahan yang terjadi bila jiwa berserah kepada Kristus, terdapatlah rasa kebebasan yang paling tinggi. Saudara-saudara, kalau kita katanya menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka hidup kita akan terhindar dari apa yang tadi dikatakan. Iri hati, kebencian, pertengkaran, keserakahan, dan lain-lain. Dan kita akan hidup terasa bebas yang paling tinggi. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, berserah berarti melepaskan seluruh aspek hidup ini untuk bersama-sama hidup di dalamnya. Segala kekhawatiran kita letakkan di dalam tangannya. Fokus kepada Dia dan secara terus-menerus menyerahkan kehendak kita ke dalam kehendak Tuhan. Dan tentunya menolak setiap keinginan daging yang muncul dalam kehidupan kita. Tentu hal ini mudah dikatakan ya, tetapi sulit untuk kita lakukan. Mudah kita katakan, oh saya mau menyerahkan diri kepada Tuhan. Tetapi dalam prakteknya sulit, saudara. Apalagi dalam kehidupan kita hidup senang, tanpa kesusahan, kadang-kala kita lupa menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Kita menyerahkan diri kepada Tuhan bila mana kita sudah mentok. Tidak bisa maju, tidak bisa mundur, ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, tidak bisa. Baru kita datang kepada Tuhan, menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Tetapi kita bersyukur, Tuhan kita itu Maha Kasih. Bila mana kita berserah, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengangkat kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, satu kutipan dalam bacaan kita, pembahasan kita pada malam hari ini, dalam buku My Life Today halaman 6, di sana dikatakan, penyerahan semua kekuatan kita kepada Allah sangat meringankan masalah hidup. Itu melemahkan dan memotong 1000 pergumulan dengan nafsu dari hati yang Allah. Bagus sekali kutipan ini ya. Jadi penyerahan semua kekuatan kita kepada Allah akan meringankan semua beban hidup kita. Semua permasalahan hidup kita akan terasa ringan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, jadi satu-satunya cara yang benar untuk membawa perubahan dalam diri kita adalah mengubah yang di dalam diri kita dengan membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan Allah kita. Dalam melakukan penyerahan diri secara total kepada Tuhan, saudara, seringkali kita menghadapi halangan-halangan, seperti misalnya ketakutan, kekhawatiran, dan keangkuhan. Tetapi disadari betapa Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Tuhan mengasihi kita. Untuk itu, janganlah kita lupa untuk berserah kepadanya. Menyerahkan semua kepada kehendaknya. Agar semua kekhawatiran dan ketakutan kita, semuanya itu dapat diatasi, dapat dipadamkan kalau kita mau menyerahkan semuanya kepadanya. Teladan terbesar dari penyerahan diri adalah Yesus Kristus. Malam sebelum dia disalibkan, Yesus menyerahkan dirinya kepada kehendak Bapa yang di surga. Kiranya kehendakmu yang jadi, bukan kehendak saya. Saudaraku, tentunya Tuhan tahu pergumulan yang kita hadapi.
dan pasti memberikan yang terbaik untuk kehidupan kita. Dalam kitab 1 Samuel pasal yang pertama, di sana dikisahkan seorang wanita yang bernama Hana, yang suaminya adalah Elkana. Dia adalah seorang perempuan yang mandul. Pada zaman itu, bila mana tidak memiliki anak, itu merupakan aib bagi perempuan dan dianggap tidak diberkati oleh Tuhan. Itulah sebabnya Hana mengalami pergumulan yang sangat berat. Saudara, bisa dibayangkan betapa sakit dan hancurnya hati Hana. Namun demikian, Hana tidak menyerah dan dia tekun untuk mencari Tuhan. Penyerahan diri yang penuh dan jeritan hati kepada Tuhan telah menggerakkan hati Tuhan untuk menolong Hana. Singkat cerita, Hana akhirnya mengandung. Dan dia melahirkan seorang anak laki-laki yang bukan sembarang anak. Karena anak itu dinamakan Samuel yang menjadi seorang Nabi Allah. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, mungkin apa yang terjadi pada Hana terjadi juga di dalam kehidupan kita. Pergumulan yang berat seakan-akan tidak terasa, tidak ada jalan keluar. Dan pertolongan Tuhan tidak kunjung tiba, membuat saudara dan saya merasa kecewa. Di dalam kondisi seperti ini, menuntut kita untuk mengalami perubahan di dalam kehidupan kita. Yakni penyerahan hidup secara total hanya kepada Tuhan. Memahami kehendak Tuhan adalah hal yang diutamakan. Dengan tekun berdoa, tekun mempelajari firman Tuhan, tekun beribadah, datang beribadah di gereja, mencari Tuhan, maka ini akan membuat kita lebih peka mendengar suara Tuhan berbisik di dalam kehidupan kita. Ingatlah akan janji Tuhan seperti ungkapan dari Raja Daud di dalam buku Mazmur 31 ayat yang keempat sampai yang kelima. Di sana dikatakan, sebab engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu, engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang-orang terhadap aku, sebab engkaulah tempat perlindungan. Saudara, Raja Daud tentunya tidak selalu mulus dalam kehidupannya. Jatuh bangun. Tetapi dia katakan, engkaulah tempat perlindungan. Dengan sendirinya dia selalu menyerahkan hidupnya kepada Tuhan.